Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat datang di podcast SMP Negeri 159 Jakarta. Ruang bincang inspiratif untuk kita yang ingin tumbuh menjadi generasi cerdas dan kreatif. Perkenalkan, nama saya Vila. Dan saya Anasya. Yang pada kesempatan ini akan memandu podcast kali ini. Karena sekarang kita sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tema kita kali ini spesial banget nih, yaitu meneguhkan semangat Sumpah Pemuda di era digital. Remaja berkarakter Pancasila di dunia maya. Wah, keren banget temanya. Karena jujur aja ya, zaman sekarang para remaja itu lebih sering berjuang di dunia digital, di media sosial lah, di komunitas online lah, bahkan di dalam game online. Ya, tapi perjuangannya bukan lagi melawan penjajah, melainkan melawan hal-hal negatif seperti hoak, ujaran kebencian, dan perilaku tidak sopan di internet. Nah, untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan narasumber yang super inspiratif, yaitu Bapak Sahal Hamdi, selaku Guru Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 159 Jakarta. Assalamualaikum Pak Sahal, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Temanya luar biasa ya, luar biasa dan keren sekali. Memang generasi muda saat ini harus terus menumbuhkan, bahkan menggaungkan Sumpah Pemuda sekarang ini. Iya Pak, sebelum kita bahas lebih jauh, di awal opening podcast tadi sudah dibacakan isi dari Sumpah Pemuda. Apa sih makna Sumpah Pemuda yang bisa kita tarik untuk kehidupan remaja masa kini? Oke, jadi makna Sumpah Pemuda itu bukan sekedar ikrar atau janji-janji semata, melainkan aksi nyata yang perlu diwujudkan di kalangan generasi muda kita saat ini dengan senantiasa mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, kemudian semangat nasionalisme, cinta tanah air, menjunjung bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus identitas nasional, sehingga generasi muda atau remaja nantinya akan terbentuk peran dan tanggung jawabnya dalam membangun bangsa ini. Nah, di awal kita sudah mendengarkan isi dari Sumpah Pemuda. Menurut Bapak, bagaimana relevansi dari ketiga isi Sumpah Pemuda dengan kondisi remaja zaman sekarang? Baik, relevansi isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda itu kan bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi relevansinya terhadap isi Sumpah Pemuda itu bahwa Sumpah Pemuda itu dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memperkuat identitas kebangsaan. Dan yang ketiga nih yang marak di kalangan remaja dan berhubungan dengan dunia digital adalah bagaimana menggunakan teknologi secara bijak demi kemajuan bangsa. Dan yang terakhir adalah tentunya menjunjung bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bangsa. Kalau dihubungkan dengan era digital sekarang, seperti apa cara menaklirkan semangat Sumpah Pemuda di zaman teknologi ini, Pak? Oke, semangat Sumpah Pemuda di era teknologi ini, yakni dengan menjadikan semangat Sumpah Pemuda itu sebagai prinsip dasar yang melekat pada generasi muda atau remaja untuk bersama-sama membangun bangsa dan tentunya berkontribusi positif melalui teknologi atau media digital yang berkembang saat ini. Nah, Pak, sekarang kita hidup di zaman media sosial. Kadang banyak banget nih remaja yang gampang banget terbawa arus, entah ikut-ikutan tren yang nggak sesuai dengan nilai, atau bahkan menyebarkan informasi tanpa cek fakta dulu. Betul. Jadi gimana Pak supaya remaja bisa tetap berkarakter Pancasila meskipun hidupnya udah nggak bisa lepas dari dunia maya? Iya.
Baik, karakter Pancasila itu bukan sekedar mengetahui value atau nilai-nilai saja, melainkan ini harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatan yang konkret. Sebagaimana contohnya dapat kita lihat bagaimana generasi muda itu bisa menggunakan media digital secara bijak, lalu berkomunikasi di sosial media dengan sopan, menghormati hak cipta, tidak menyebarkan berita hoax ataupun ujaran kebencian, dan tentunya membuat konten-konten yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Wah, ternyata jadi remaja Pancasila di dunia digital itu keren banget ya Pak. Nggak cuma soal sopan santun, tapi juga aktif menciptakan hal positif. Oh iya Pak, kalau bicara soal karakter Pancasila, bagaimana sih penerapan 5 sila dalam aktivitas dunia maya? Baik, penerapan nilai Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwasannya jangan pernah menyebarkan ujaran kebencian terhadap agama apapun. Kalau perlu kita menggaungkan nilai-nilai toleransi beragama. Yang kedua, nilai sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab itu, yakni senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, melawan yang namanya cyberbullying. Yang ketiga, nilai-nilai persatuan Indonesia, yakni tidak menyebarkan berita hoax ataupun informasi atau konten-konten yang bersifat provokatif. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tentunya adalah berdiskusi dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, nilai-nilai sila keadilan sosial, tentunya dipastikan bahwa pemanfaatan teknologi digital itu untuk kebutuhan bersama. Oke, keren banget nih. Tapi Pak, bagaimana sekolah bisa berperan dalam menanamkan karakter Pancasila digital ini? Ya, tentunya melalui kegiatan-kegiatan yang positif, seperti misalkan pembiasaan yang baik dalam penggunaan teknologi digital, seperti literasi, dalam pemanfaatan literasi. Lalu ada juga melalui proyek Pancasila, seperti misalkan pembuatan konten anti bullying, kampanye toleransi, dan lain sebagainya. Pak Sahal, bisa kasih contoh nyata nggak dari remaja yang berhasil menunjukkan karakter Pancasila di dunia maya? Saya pikir banyak pegiat sosial media ataupun komunitas digital, contohnya misalkan gerakan literasi digital, ataupun banyak konten kreator yang senantiasa mengedukasi hal-hal positif kepada masyarakat. Jadi sebenarnya dunia digital itu bisa banget ya jadi wadah perjuangan baru bagi pemuda Indonesia ya Pak? Ya, jelas. Jadi gini, bahwasanya dahulu semangat perjuangan pemuda itu untuk mencapai kemerdekaan. Namun sekarang semangat perjuangan pemuda kali ini hanya untuk membangun bangsa untuk maju tentunya. Kalau Pak Sahal sendiri melihat seperti apa harapan Bapak terhadap remaja Indonesia di masa depan, khususnya dalam menghadapi tantangan digital? Baik, saya berharap generasi muda itu tidak kehilangan identitas di tengah arus maraknya teknologi digital, melainkan justru ini memperkuat identitas kebangsaan mereka dengan melalui hasil karya anak negeri dan juga tentunya pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa. Oke, nah terakhir ya Pak, boleh dong kasih pesan singkat untuk para pendengar kita yang sedang belajar menjadi remaja berkarakter Pancasila di dunia maya. Oke, baik. Pesan singkat ini saya ada beberapa catatan sebenarnya di sini. Yang pertama, gunakan teknologi digital untuk membangun negeri dan bukan untuk merusak. Lalu yang kedua, jadilah generasi muda digital yang cerdas, beretika, dan tentunya berkarakter Pancasila. Wah, terima kasih banyak Pak Sahal atas inspirasinya.
Rasanya semangat Sumpah Pemuda jadi makin hidup di hati kita semua. Nah, benar banget nih. Jadi, buat sobat muda di luar sana, yuk kita buktikan bahwa remaja Indonesia tetap bisa keren, modern, dan tetap Pancasilais, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sampai jumpa di episode berikutnya, podcast Suara Sumpah Pemuda Berkarakter. Jangan lupa follow, share, dan terus tebarkan semangat positif. Salah satu semangat, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.